Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa malana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada kali ini kita bisa berjumpa walaupun melalui jarak jauh. Perjumpaan kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 9 semester 1, yaitu tentang mengimani hari akhir sehingga kita bisa mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelum kita sampai ke materi, kita pahami dulu tentang skema materinya. Yang pertama, bahwa meyakini hari akhir atau mengakhiri kebiasaan buruk yang kita sebut dengan hari kiamat itu dibagi menjadi dua, kiamat sughro dan kiamat kubro. Dari hari kiamat sughro dan kubro maka nanti akan kita pelajari pula tentang nama-nama hari kiamat. Ada 4 nanti: yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasyar, dan yaumul mizan. Nah, setelah masuk ke yaumul mizan, manusia sudah bisa ditentukan dia masuk neraka atau masuk surga. Harapannya kita masuk surga. Nah, dari materi ini setelah dipahami, harapannya bisa memunculkan sikap mulia. Ada 3 sikap mulia yang diharapkan bisa ada pada diri kita setelah mempelajari hari kiamat. Yang pertama adalah sikap mawas diri atau berhati-hati terhadap diri kita ketika kita berhadapan dengan kiamat. Kemudian yang kedua, kita berusaha membiasakan perbuatan baik, dan yang ketiga, menjauhi perbuatan buruk. Selanjutnya kita masuk ke season pertama, mengimani hari akhir, yaitu tentang pengertian dan dalil. Untuk pengertian hari akhir bisa kita lihat, hari akhir adalah seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Nah, ini pengertian hari akhir. Saya ulangi, hari akhir adalah hari yang dimana seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Nah, kemudian yang kedua, dalil-dalilnya. Dalil agar kita bisa mengimani, maka kita tentunya melihat informasi ini dari Al-Quran atau dari Allah langsung. Nah, bagaimana informasi yang datang dari Allah? Kita tampilkan ayatnya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Yang harus kita renungkan bahwa mengapa kita harus mengimani
karena ini informasinya kita dapatkan dari Allah atau dari pencipta, dari Khalik, sehingga kalau semua informasi yang datang dari Khalik, dari Allah, dari pencipta, pasti benar dan pasti terjadi. Dan ini sudah dinyatakan sendiri, ada kalimat sungguh. Nah, beberapa bukti yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya terjadi di dunia. Nah, ini nanti terjadinya di akhirat, itu pasti terjadi. Kalau kita tidak yakin, kita rugi, karena nanti kita tidak persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Itu tentang dalilnya. Kemudian sekarang kita mencoba untuk melihat tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir yang pertama adalah ditiupnya trompet malaikat Israfil. Kemudian yang kedua yaitu porak-porandanya daratan, lautan, dan benda-benda langit. Jadi hanya ada dua tanda-tandanya. Tapi yang nomor dua ini dijabarkan atau dijelaskan lagi. Yang pertama nanti gunung-gunung akan meletus, hancur, dan berhamburan. Kemudian yang kedua, seluruh manusia panik, lari pontang-panting, lupa saudara, ingin menyelamatkan diri, tapi akhirnya semua mati atau hancur. Ini di darat. Masih ada di darat, maka semua tumbuhan, hewan, binatang, jin, setan, semuanya akan mati. Bagaimana? Yang berikutnya di lautan, lautannya semuanya meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Nah, baru kita melihat di benda-benda langit bergerak tanpa kendali, maka akan terjadi bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Ini tanda-tandanya. Kemudian kita ilustrasikan dalam sebuah gambar foto, tapi ini tidak menggambarkan persis, apalagi mendekati pun tidak, tapi paling tidak bisa untuk memberikan pelajaran buat kita bahwa kita akan terjadi kerusakan nanti. Nah, tanda-tanda hari kiamat gambarannya begini. Yang pertama tadi daratan ya, dan lautan itu porak-poranda ya, gunung-gunung meletus, kemudian lautan akan meluap, dan dari benda-benda langit akan tidak bisa terkendali, maka terjadi tabrakan. Nah, akhirnya akan hancur. Manusia akan panik dan lari pontang-panting sampai tidak ingat terhadap saudaranya. Ini gambarannya. Kemudian tumbuh-tumbuhan ya, masih ada gambaran lagi, tumbuh-tumbuhan dan hewan juga nanti akan mati, akan hancur. Jin, kemudian setan yang ada di dunia juga semuanya akan mati. Demikian gambaran tentang hari kiamat. Jadi kesimpulannya, pelajaran pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang hari kiamat. Season pertama membahas tentang pengertian dan dalil-dalilnya. Pengertian itu bahwa hari kiamat pasti terjadi, semuanya hancur yang ada di alam raya ini, dan buktinya atau dalilnya Al-Quran, informasinya dalam surat Al-Hajj nomor ayat 7. Dan ini untuk tanda-tandanya tadi sudah, bukti yang ada di ilustrasi gambaran ini sebagai dalil-dalil bahwa hari kiamat pasti terjadi. Nah, berarti materi kita selesai. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.